Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai rokok. Tentunya kalian semua udah pada tahu rokok itu apa ya. Jadi rokok itu berasal dari tumbuhan Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya. Biasanya rokok ini terbungkus meliputi kretek dan rokok putih. Rokok juga terbagi menjadi jenisnya. Terdapat 3 bagian, yaitu rokok putih, rokok kretek, dan rokok lembak. Rokok putih itu bahannya itu dari tembakau. Kemudian rokok kretek terbuat dari daun tembakau dan cengkeh. Dan yang terakhir, rokok lembak terbuat dari bahan daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan. Yang selanjutnya ada kandungan rokok. Rokok itu memiliki kandungan bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya. Terdapat 5 bagian partikel. Ada tar, dia menghasilkan bagian gas karbon monoksida yang sangat berbahaya. Kemudian ada indol, dia menghasilkan gas amoniak. Kemudian nikotin menghasilkan gas asam hidroksianat. Lalu karbozol menghasilkan nitrogen oksida. Lalu yang terakhir kresol menghasilkan formaldehid. Bisa kita lihat gambar di samping di sini ada bagian-bagian zat bahan kimia ya. Di sini ada nikotin di bagian filter, benzen, lalu ada karbon monoksidnya di sini. Yang di ujung bagian abu rokok biasanya terdapat arsenik, zat racun. Selanjutnya ada asas-asas umum toksikologi pada senyawa dalam rokok. Jadi kondisi efek toksik. Jenis pemejanannya ini ada 3, ada nikotin, karbon monoksida, dan tar. Lama pemejanan dan frekuensi. Resiko kematian bertambah sehubungan dengan banyaknya merokok dan umur awal merokok yang lebih dini. Merokok sebatang sehari akan meningkatkan tekanan sistolik 10-25 mmHg dan menambah detak jantung 5-20 kali per menitnya. Dampak rokok akan terasa setelah 10-20 tahun pasca digunakan. Walaupun dibutuhkan waktu 10-20 tahun, tetapi terbukti merokok mengakibatkan 80% kanker paru-paru dan 50% terjadinya serangan jantung, impotensi, dan gangguan kesuburan. Selanjutnya ada mekanisme efek toksik. Terbagi menjadi 2, ada mekanisme yang secara langsung atau primer dan mekanisme tidak langsung atau sekunder. Yang pertama, mekanisme langsung. 4 sistem ini dapat menjadi sasaran aksi berbahaya zat racun. Di antaranya ada membran sel, DNA, protein, dan energi. Kemudian yang kedua, mekanisme tidak langsung atau sekunder. Mekanisme ini berjalan secara tidak langsung. Racun beraksi di lingkaran luar sel, tempat kejadian awal di lingkungan ekstrasel. Senyawa toksik mengganggu sistem metabolisme dasar dan pengaturan aktivitas sel. Mekanisme ketoksikan dari 3 senyawa yaitu ada nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin yang terdapat dalam asap rokok dapat masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke dalam aliran darah dan selanjutnya dibawa ke otak. Berdasarkan mekanisme aksi toksik, nikotin masuk ke dalam mekanisme langsung karena sasaran aksi berbahaya zat nikotin, membran sel, DNA, dan dalam hal ini sel saraf sehingga menimbulkan efek ketergantungan. Nikotin masuk dalam mekanisme tempat aksi selektif. Selanjutnya tar, berdasarkan mekanisme aksi toksik, tar masuk ke dalam mekanisme secara langsung dan tak langsung karena sasaran aksi berbahaya zat tar pada sel sehingga menimbulkan kanker. Mekanisme tak langsung pada tar adalah pada pengendapan tar di saluran pengendapan sehingga membentuk endapan berwarna coklat. Tar masuk dalam mekanisme resiko penumpukan. Yang selanjutnya ada karbon monoksida. Berdasarkan mekanisme aksi toksik, karbon monoksida masuk dalam mekanisme langsung karena sasaran aksi berbahaya karbon monoksida adalah energi respirasi yang dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh.
Selanjutnya ada sifat efek toksik. Sifat efek toksik ini terbagi menjadi 3 senyawa, yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin merupakan satu zat kimia yang bersifat adiktif. Nikotin akan menstimulasi kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon epinefrin. Epinefrin akan merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan tekanan darah, respirasi, dan denyut jantung. Nikotin juga meningkatkan produksi dopamin yang memicu pada rangsangan kesenangan di otak. Kemudian tar, di dalam tar ini dijumpai zat-zat karsinogen seperti polisiklik hidrokarbon aromatis yang dapat menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Tar juga dapat merangsang jalan nafas dan tertimbun di saluran nafas, yang akhirnya menyebabkan batuk-batuk, sesak nafas, kanker jalan nafas, lidah atau bibir. Kemudian yang terakhir ada karbon monoksida. Kadar karbon monoksida yang tinggi menyebabkan jumlah hemoglobin dalam darah berkurang, sehingga akan menimbulkan penyakit sesak nafas, pingsan, dan bahkan kematian.